tiang sakit perut gitu. Ya. Dan tiang memang sakit perut waktu nikah. Nah, dan bilang sama teman-teman Niki, bilang, beli sakitnya bersama. Kita di mobil bertiga, masuk di mobil, jalan beberapa meter. Nah, teman-teman sudah ngadak bau. Pasti tiang disangka kentut, pasti tiang karena Om Swastiastu, Semeton KJR Channel dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan Beli Kejur dalam obrolan kali ini sekali. Pada kesempatan hari ini, kita masih berbincang-bincang dengan teman Beli Kejur ya, ada Beli Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Kejur. Punapi kata Niki, tetap sehat. Tetap sehat. Semangat. Iya. Dan di spesial hari Rabu, Semeton KJR Channel akan dimanjakan dengan seorang bintang tamu. Nah, siapakah bintang tamu kita kali ini? Ya, kita perkenalkan. Dia adalah Beli Pandey Gede Mahendra. Om Swastiastu, Beli Pandey. Om Swastiastu. Kenapa kata Niki? Beli Kejur. Nggih, kena. Sehat, 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 semangat. Dan Beli Pandey Mahendra ini adalah seorang pelaku seni. Nah, kalau Semeton KJR Channel pernah melihat Oleh anun kaki nah. Kaki Gapul Channel. Ingat subscribe and share. kaki, bahwa kaki yang mungkin jauh beda ya dengan wajah aslinya. Kalau kaki, Kalau kaki ini kan tua, nggih. tapi kalau ini wajah aslinya kan kadang gitu. Niki aslinya. Jadi jauh beda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman kaki apa Dede nih? Dede aja. Dede waktu perjalanan dengan Beli Kejur ya, waktu itu manggung di suatu daerah di Karangasem. Nah, ya. bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Baik, Semeton KJR Channel, langsung aja kita ke Beli Dede. Beli Dede, sebenarnya kengkengnya ceritanya. Gimana ceritanya Beli Dede? Oke. Pengalaman waktu kita ke Karangasem nih. Oke, terima kasih Beli Kejur. Oke, Om Swastiastu, Semeton KJR. Sebelumnya Titiang memperkenalkan diri. Titiang Pandey Gede Mahendra alias Dede. Nggih, bisa dipanggil Dede. Kalau sapaan di panggung nih ke kaki, seperti napi yang Beli Kejur katakan tadi, Tiang salah satu pelaku seni, pelawak, bonder, guys. Oke, langsung saja Niki Tiang akan menceritakan pengalaman mistis di panggung waktu Nike sudah lama, karena Tiang nari di salah satu desa, dan Niki tepatnya di kawasan Karangasem jero. Waktu Nike Titiang nari bertiga. Narinya bertiga, termasuk Beli Kejur salah satunya mengiringi main keyboard. Nah, singkat cerita, waktu di panggung Nike kan kita ya yang namanya bondres kan, pelawak, dan artinya bahasanya kita asal bisa membuat orang ketawa apapun itu kan, kita juga tidak tahu apakah orang senang, apakah orang tersinggung, kita kan tidak tahu. Yang jelas audien tertawa kan, seperti Nike. Nah, pada waktu selesai pementasan, Beli Kejur, Tiang sakit perut gitu. Dan Tiang memang sakit perut waktu Nike. Nah, dan bilang sama teman-teman Niki, bilang, Beli, gitu, sakitnya bersama. Nah, itu sakit pingin BAB kan, atau sakit nggih Beli Kejur, waktu Nike Beli Kejur pingin. Nah, tetapi karena jarak rumah dan dengan tempat pementasan itu agak jauh, dan karena Nike ampun agak jauh. Nah, nyari WC kan agak sulit jadinya, dan karena saking sulitnya nyari WC, nah artinya Tiang tahan, dan singkat cerita masuklah ke mobil,
Kita di mobil bertiga, masuk di mobil, jalan beberapa meter. Nah teman-teman sudah ngadak Bau kotoran lah. bau kotoran nih kok jero. Keras sekali. Kengken nak suat BAB ini kok. Dan yang nah teman-teman nih tertawa dan beli kejar juga tertawa. Beli kejar tertawa karena menertawakan pasti tiang disaka kentut ya, dan pasti tiang karena memang tiang yang bilang sakit perut waktu Niko, bahkan tiang sampai sumpah dan sumpah beli yang ada saya ngentut gitu. Saya jujur gini lagi gitu. Sumpah dan sampai kita turun, kita coba turun malu gitu. Siapa tahu sira uning waktu nikah ada nengenyak kotoran kan. Nah, sampai kita turun bertiga periksa kaki, hasilnya memang tidak ada kotoran yang nempel di sandal waktu nikah. Nah, tianglah mapus pate dalam hati nggih siraja saning nyanenin di tiang ring kepedangan di tiang ngererah pekaryan di tiang dan wenten munggul sinamburang yang di tiang wenten iwang di tiang unga sinampuro. Seketika waktu kita masuk ke mobil niko hilang baunya jero. Iya. Nah seperti ini kok kejadian mistis tiang. Mungkin sebenarnya sih banyak kejadian-kejadian mistis mungkin karena waktu ya. Tiang akan menceritakan deh lagi. Nah niki mungkin salah satu pengalaman di tiang kebetulan dawang dike sama beli kejer. Ya, jadi teman-teman Kejayaan Channel yang ingin beli Dede kembali menjadi bintang tamu, silakan komen yang banyak. Nanti kalau udah komennya banyak, kita menang lagi di Dede. Oke. Bro Yudi. Ya. Kira-kira pengalaman seperti itu apa yang kami alami ke apakah itu suatu kebetulan ataukah memang ada hal-hal mistis nih di dalam mobil itu sehingga baunya seperti itu? Iya. Tadi kan beli Dede pertama sakit perut dia, pengen BAB, kemudian tiba-tiba hilang. Iya, udah tiba-tiba hilang. Kemudian beli Dede masuk ke mobil dan bau BAB. Nah itu bau kotoran, menyengat. Beli Maaf, yang tambahkan sedikit waktu di panggung itu yang curiganya gini karena beli Dede lucunya, seperti Napi yang tiang katakan tadi, kita ini sebagai pelawak dan jeruk melakukan sesuatu nih yang terkadang konyol kan, yang jelas orang itu tertawa, kita akan lakukan seperti Napi yang dikatakan dikejut tadi memang betul. Seperti itu. Kira-kira apa nih bro? Nah, ini beli Dede. Ya, pengalaman yang unik. Ya, kemudian tersangka juga. Ya. Nah, biasanya kalau seperti itu, ini adalah gangguan dari makhluk gaib. Ya, makhluk gaib di Bali ada dikenal dengan namanya baku bake. Nah, bake ya. Ada dua jenis nih. Ada dua jenis, baku dan bake ya. Bedanya kalau baku itu memang dia bentuk makhluknya dia pendek. Nah, kalau cerita di mak lampir gitu kan seperti gerandong ya. Nah, berbulu hitam. Nah, itu namanya disebut dengan baku. Kalau berbulunya putih dia bake. Nah, di mana tempatnya dia sering di semak-semak, dan tempat-tempatnya kalau baku ini tempat-tempat yang kotor. Ya, di semak-semak yang memang ada tempatnya becek dan kotor, itu biasanya dia. Dan juga senang pada tempat keramaian. Nah, inilah baku. Nah, biasanya kalau orang yang mengganggu itulah baku. Kalau baki ini dia jarang mengganggu. Nah, kalau baku ini dia biasanya kalau orang yang memasuki suatu tempat, biasanya dia merasakan sakit perut yang melilit. Nah, itu biasanya tandanya. Kemudian bisa merasakan pusing ataupun biasanya merasakan kakinya berat. Nah, itu. Kira-kira kesalahan kami Napi nih kok bisa diganggu? Nah, kira-kira Napi. Nah, diganggu ya. Nah, bisa diganggu ini dia kebetulan apes ya.
Tidak ada hubungannya dengan yang di panggung. Tidak ada. Nah, biasanya apes ini biasanya karena juga baku ini mencari awal tubuh yang agak tis, ya agak dingin tuh awal tubuh. Misalnya kalau seorang tuh ada awal tubuhnya panas, tis dan demulado ya. Panas, dingin dan antara kedua nih, antara panas dingin ya. Demulado namanya. Sehingga kalau biasanya kalau sering diganggu baku ini agak tisan, nah gitu agak dingin hawa tubuhnya. Nah, auranya agak dingin. Biasanya disenangi ataupun sering diganggu oleh makhluk gaib ya. Baku ini sifatnya begig ya. Ugig dan begig. Ya, ugig itu dia menjahili, begig itu jahil dan nyakitin. Ya, itu lebih ekstrim dari ugig ya. Nah, biasanya itu dah baku ini mencari ini orang ini bisa diganggu. Nah, kemudian kebetulan perutnya Dede diganggu kan itu biasanya memang usus kan memang tempat kotoran sehingga bisa saja ini karena sifat-sifatnya yang begig gitu, ugig ini udah jahil, isi nyakitin. Nah, itu dah biasanya akan terjadi hal seperti itu di Dede ya. Ya. Kalau untuk menangkalnya, menangkal biasanya baku ini agak curang dan agak pengecut. Ya, sifat-sifat dari makhluk gaib nih. Ya, biasa. Kalau ditantang takutnya. Kalau ditantang model memanas nih, dia akan lari. Ya, kalau tidak memanas, modelnya nduk si orang ini, orang mungkin berani, tapi kalau diupahin sesuatu dia akan hilang. Nah, cuma karena sifatnya yang begig. Niki seperti samar kan jadinya. Memang makhluk gaib ini banyak, tapi dimensinya lain. Ya, dimensi ini dia hampir sama seperti ketuk-tuk, anjo-anjo, injak bubu ya gitu ya. Oh, jadi untuk menghindar nih apa yang harus kita lakukan? Kan karena kita kan sering jalan malam gitu kan, biar tidak sampai terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kira-kira yang untuk penangkalnya? Penangkal kan ini makhluk gaib yang bilang seperti tadi itu penakut nih, ya penakut. Nah, ini biasanya ketika seorang ini apalagi seperti beli Dede menggetih tis, biasanya sering diganggu. Nah, untuk tidak diganggu biasanya memasuki suatu tempat dia akan kita menyapa terlebih dahulu ya, menyapa. Entah menyapa dengan bahasa kita sendiri, permisi, sesapa ya, ataupun ngasih rarapan, labo rarapan biar tidak diganggu. Misalnya apa ada permen kayak gitu. Ya, sebab rarapan ini yang seperti anak kecil ya. Ya, ketika dikasih upah ya sudah tidak mengganggu. Ya, nah kemudian ya paling penting berdoa sebelum dia. Nah, itulah cara-cara nangkal. Paling gampang nangkal baku ya. Cuma kita tidak tahu kapan di Google ya. Mungkin yang ada pertanyaan beli Yudi niki kalau baku nike bisa menyakiti apa hanya menjahili saja beli? Ya, nah seperti tadi nanti yang bilang baku dan baki. Baku yang lebih ugig, model kalau ugig kan jahil aja, ugig dan begig ini jahil dan nyakitin. Nah, kemudian sifat-sifat ini sering dipergunakan oleh orang yang bisa menjalankan ilmu hitam, terutama orang yang menjalankan teluh, desti, nerangjana. Itu bisa dimanfaatkan untuk menyakiti orang. Ya, dengan memberikan dia laban, kemudian sesuai dengan keinginan si orang ya. Nah, kemudian sakitin si dia. Ini rumahnya ini makhluk ini yang berjalan nyakitin sehingga itulah. Ya. Yudi, seperti kita masih membahas apa namanya tadi baku. Ya, terus terang yang memang tidak tahu gitu. Baru ya. Nah, waktu nikah kan ya yang namanya kita nari di Karangasem ya, nikah kan kita memang niat hanya menghibur kan, memang tidak ada niat untuk sombong nikah memang. Nah, tiang kira memang, aduh, uang kena dijahili, kadet yang desti lah, kadet yang seperti nikah, dan berarti nikah makhluk gaib. Kalau makhluk gaib ini kan seperti tuyul. Nah, kita kan tiang kan tidak tahu jerengnya, tiang hanya dari bahan
orto ke ortang Iya. seperti nikah katanya tuyul nikah anak yang diaborsi. Iya. Sudah nikah ya tuyul. Katanya. Katanya. Nah, kalau baku niki apa sih sebenarnya kan dan kalau boleh tiang tahu. Nah, seperti yang dia katakan tadi tuyul nikah kan katanya anak kecil yang diaborsi dan meninggal. Ya. Nah, niko bisa menjadi tuyul kan gitu. Ya. Kalau bako niki Asalnya dari mana? asalnya dari dari mana? Ya. Gitu. Nah ini di Bali memang unik ya. Ya. Nah, di Bali memang unik banyak karena masyarakat di Bali banyak mengenal makhluk gaib. Ya, dan di kelompokkan dia. Ya, ada yang mengelompokkan dengan memedi, dengan tonye, dengan samar, dengan regek tunggek, dengan buto anjo-anjo. Mungkin itu juga baku, baki. Nah, ini juga memang makhluk gaib, ya makhluk gaib yang memang makhluk dia makhluk gaib yang diciptakan Tuhan juga ya. Tuhan menciptakan alam nyata dan alam gaib ya. Nah, dia juga pengisi alam gaib ya, pengisi alam gaib dan bentuknya memang begitu. Dan di mana kehidupan baku ini seperti kita bahas tadi, dia senang pada tempat semak yang kotor, yang berawa, yang mereka kotor. itu berkelompok. Kalau makhluk gaib biasanya berkelompok ya, berkelompok dan mereka banyak. Ya biasa baku ini dikatakan umurnya biasa 2 kali lipat atau 3 kali lipat umur manusia. Ya, itu lama hidupnya baku. Berapa kali? 2-3 kali hidup manusia. Dan Berarti kalau setara dengan jin gitu. kalau kita kelompokkan dia kan kalau jin makhluk gaib ya, kalau dikelompokkan ya memang makhluk gaib gitu ya. Nah kemudian mereka juga senang pada tempat yang daerah kering dan kemudian ada hewan-hewan peliharaan di sana karena mereka senang pada menghisap kotor-kotoran hewan itu. Nah itu makanan mereka gitu. Benar menikut. Niki memang waktu nikut yang malu sekali jero karena memang tiang merasa tertuduh. TSK ya. Sampai tiang gini jero sumpah beli sengadok gitu. Dengan santainya nyopir aku gitu. Tiang kan antara gedang kita meyakinkan teman itu sulit sekali jero sampai tuan gitu sampai dengan alma itu Si bersumpah ya. iya Turun bersumpah, untung ada geledek. ini artinya nikah baku gitu Iya, nih. baku. Ya. Baik, sebenarnya KJR Channel tanpa terasa waktu kita sudah hampir habis Ya. karena memang pembicaraan kita luar biasa. Nah, jadi sampai di sini dulu jumpa kita dengan Beli Dede. Sukses lagi Beli Dede. Terima kasih, Beli Kejer. Bisa datang. Yeah. Mudah-mudahan nanti banyak yang komen ini. Siap, Beli Dede siap, biar siap, bisa siap. diundang lagi karena Beli Dede kayaknya punya banyak pengalaman tentang Iya, temu. siap. Baik, teman-teman KJR 7 Channel, demikian tadi obrolan Bali Neskala untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi. Om.